kabar? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat. Sudah siap di depan layar kaca Anda tentunya? Karena saya Kak Rose juga sudah siap untuk menemani Anda di acara Rumping No Secret. Wah. Daniel juga seperti biasa akan menemani kita. Ya, ada beberapa bintang tamu, nanti kita akan ajak ngobrol. Pojokan dulu yuk untuk membahas berita-berita yang hot yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Oke, dari dunia maya. Tadi ada videonya yang diduga itu videonya itu pasangan yang kemarin sinetron hits itu yang udah keluar tuh perempuannya ya kan itu, tapi ya nggak tahu itu kan di dunia maya ya, belum tahu itu beneran video dia atau bukan karena bukan video apa-apa sih, video biasa aja sih sebenarnya ya. Oke, kita menuju ke dari dunia maya dan dunia nyata. Yang lagi ramai diperbincangkan itu masalah Ressa Herlambang ya. Ini juga rame karena tiba-tiba ada beberapa orang gitu ya yang memberikan testimoninya di media sosial, mengaku bahwa merasa menjadi korban penipuannya Ressa Herlambang pada saat mereka tergabung di Ressa Herlambang Manajemen gitu ya. Jadi ada beberapa yang udah kasih duit dalam bentuk kerjasama, dibikinin lagu dan diorbitkan sebagai penyanyi gitu kan ya. Ada juga yang mau diorbitin terus habis gitu merasa juga harus nalangin beberapa orang kayak gitu-gitulah ya. Salah satunya ada akunnya Kiki Kanu, korban pertama ini, yang pertama yang speak up ya 2 hari lalu gitu ya. Terus ada lagi, siapa lagi? Ada Iva sama Lutfi ya, kompilasinya ada nih. Iva sama Lutfi yang dia ngomong di TikTok ya. Di TikTok ya, menceritakan gimana sih asal muasalnya kerjasamanya sama Ressa Herlambang dan apa sebetulnya yang terjadi, kita lihat yang berikut. Gitu ya, itu jadi kejadiannya diceritakan tahun 2012 begitu kan, alias 10 tahun yang lalu ya. Nah kalau sekarang nggak tahu deh itu ya, katanya nggak jelas soalnya itu kerjasama. Tapi yang menarik adalah karena di foto yang ditunjukkan Iva itu ada Aliando ya kan, itu di tahun 2012. Aliando itu main sinetron itu tahun berapa sih yang booming di GGS tuh? 2017, 2016, 2015. Tahun berapa? Coba dicek. Iya kan? Nah kan kemarin juga rame. Jadi ini ramenya lagi fansnya Aliando gitu ya, yang menduga-duga karena Aliando itu sempat cerita dia kan beberapa tahun ini sempat vakum dari dunia hiburan dan sempat mengaku bahwa dirinya mengidap OCD akut gitu. Tapi dia sempat ada pengakuan di sebuah wawancara bahwa yang menyebabkan dia keluar dari dunia hiburan itu bukan OCD akut, tetapi karena ada oknum manajemen yang mencuci otaknya gitu ya. Sehingga kemudian cocokologi ya, itu 2012 dia masuk manajemennya Ressa Herlambang. Dia bilang sini manajemennya yang mencuci otaknya. Apakah itu dia? Gitu, ada hubungannya gitu ya. Tahun berapa dia main sinetron booming? 2015. Dia vakumnya berarti dari 2017 kan ya? Ini 2000? Bukan, dia jadi manajemen 2012. Dia main sinetron 2015. Apakah itu? Atau ada manajemen baru lagi sesudah Ressa Herlambang ini? Kita belum tahu. Nanti kita tanya ya. Nanti kita klarifikasi. Coba kita lihat komentar netizen yang mencocokologi sekaligus juga. Cerita kelam masih belum selesai, berani banget muncul di publik kayak nggak tahu aja power netizen Indo kalau nyelam gimana. Gitu ya. Yang berikutnya, uang haram biasanya hilangnya juga cepat katanya. Lanjut berikutnya. Ya Allah, tahun 2022 waktu Mama Ressa meninggal. Nah itu kan si Ressa masuk berita di TV, infotainment juga ada. Juga pernah diundang di acara beberapa stasiun TV. Coba cek YouTube lah, dan medsos pun juga sudah ada. Kenapa nggak bicara dari kemarin? Kenapa harus nunggu si Ressa rame diundang di acara TV, podcast baru kalian pada koar-koar? Katanya gitu ya. Lanjut berikutnya. Waduh, niat hati mau dapat simpati masyarakat, tohnya dapat nambah masalah lagi. Oke, ini ada beberapa pertanyaan. Yang berikutnya ada lagi. Ngaku miskin biar nggak ditagih para korbannya katanya gitu. Waktu dia tiba-tiba hidupnya berbalik itu kan di tahun berapa sih? 2000 berapa? Oke lah, baiklah. Nanti kita cari lagi ya, cari tahu kan itu kejadiannya udah lebih lama. Berarti habis itu dia sempat bikin manajemen bermasalah, terus sekarang ada cerita baru lagi 10 tahun kemudian gitu. Ada jeda waktu 10 tahun itu apa yang terjadi? Benar, aku juga mewakili netizen bertanya. Kan kemarin udah sempat cerita ya, kenapa baru sekarang gitu ngomongnya di TikTok? Ada apa sebetulnya? Betulkah di DM itu Ressa Herlambang nggak jawab gitu ya? Kenapa nggak jadi? Berapa sebenarnya ruginya itu? Apakah benar Aliando masuk dalam manajemennya Ressa Herlambang? Apakah benar yang dimaksud Aliando yang mencuci otaknya itu adalah Ressa Herlambang?
Nanti kita tanya, nanti tapi ya kita undang dulu. Kita menuju ke bintang tamu kita yang pertama dulu. Kemarin kita sempat telepon sama kuasa hukumnya. Ini adalah kasus pelaporan dugaan KDRT. Lagi-lagi ditujukan kepada seorang public figure yang inisialnya depannya adalah R. Ya, kita lihat dulu profilnya Sarah berikut. Baik, pemirsa, kita sudah bersama dengan Sarah. Hai Sarah, terima kasih sudah hadir, dan kuasa hukumnya Mas Riz. Kemarin kita sempat teleponan gitu ya. Beberapa hari yang lalu Sarah ini sempat menggelar press conference gitu ya. Memberikan informasi bahwa sudah ada ya pengajuan gugatannya, udah ada atau belum, baru wacana? Sudah. Jadi kebetulan Sarah ini jadi tergugat. Jadi dari pihak R-nya itu mengajukan gugatan talak. Oke, di bulan September kan gugatan talaknya? Kalau nggak salah di bulan November. Oh, November mengajukan gugatan talak. Lalu? Sekarang ini sedang berproses. Sedang, Mbak. Jadi proses perceraiannya masih Berproses. Iya. Kemudian ini ada lagi gugatan dari Sarah. Laporan pidana. Laporan pidana. Ya. Jadi ada dua proses hukum yang sedang berjalan. Ada dua case. Ada dua case gitu ya kan. Sarah kan sempat cerita bahwa yang pertama kejadian kekerasan itu terjadi di bulan Maret, 1 bulan setelah menikah. Kan kita sempat undang waktu itu ya, waktu jadi pengantin baru. Ingat nggak Sarah? Kejadiannya sebelum itu atau sesudah itu? Yang diundang di sini ya? Iya. Kejadian kamu mengalami kekerasan itu sesudah diundang kah? Belum terjadi itu. Waktu diundang belum terjadi? Belum terjadi. Setelah itu baru terjadi. Iya. Terjadi ya. Kita ada tayangannya pada saat itu, kita sempat bertanya, kan kalian menjalani hubungan itu secara ta'aruf kan gitu ya. Kamu sempat mengatakan bahwa kita udah tahu semuanya kok gitu ya, karena sudah terjadi, sudah terbuka, sudah saling terbuka ya. Apa sebetulnya yang terjadi dan apa yang kamu rasakan ketika pertama kali kamu mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan tentunya buat kamu. Kita lihat dulu cuplikan wawancaranya berikut ini. Apa yang baru kamu tahu ternyata, oh ternyata suamiku tuh gini ya orangnya gitu. Ada Enggak. Udah tahu sih, udah bongkar-bongkar. Nggak ada yang mengagetkan? Enggak ada. dari awal sudah tahu. Apa? Dari awal sudah tahu. Oh, dia nggak jaim ya sama-sama orangnya? terbuka ya. Oh, sama-sama terbuka, oke. Gitu ya. Sarah, kan kita kan kamu berkenalan bertemu sama dia kan baru beberapa kali gitu ya? Iya. Baru beberapa kali. Tidak ada tanda-tanda bahwa dia kalau emosi akan seperti itu? Tapi pada saat pre-wed itu udah sedikit demi sedikit karakter aslinya kelihatan gitu. Seperti apa? Seperti emosinya yang nggak terkontrol gitu. Tapi itu baru marah aja emosi? iya. Belum ada fisik? Belum, kan masih foto pre-wed. Oh, masih foto pre-wed. Tapi ketika kamu lihat itu tuh ada yang menurut kamu ini kayaknya lebih deh gitu secara emosi. Apa? Seperti apa? Marahnya, kata-katanya? Iya, kata-katanya sempat kasar juga sih. Sempat kasar? Iya, itu mau sebelum pernikahan itu. Sebelum pernikahan? Iya. Ketika kamu pertama kali dengar itu apa yang terlintas di? Ya kaget saya. Kaget? Iya. Tapi kamu terus istilahnya masih mau melanjutkan? Dia minta maaf gitu sama saya. Pada saat itu dia minta Iya. maaf? Nggak bakal diulangin lagi, tapi nggak taunya berkelanjutan setelah pernikahan gitu. Jadi kamu sempat ngomong kamu tidak nyaman mendengar kalau dia marah harus mengucapkan kata-kata Iya, kasar. Apakah kata-kata kasar itu ditujukan ke kamu atau ditujukan ke saya? tujukan ke kamu? Iya. Karena miskomunikasi mungkin. Miskomunikasi. Oke. Sesudah itu di bulan Maret, kekerasannya kamu alami secara fisik atau verbal? Ya, verbal, fisik, segalanya. Pada saat itu apa? Reaksi kamu pasti kaget, takut, Ya, shock lah. shock. Ya karena berbeda karakter aslinya. Berbeda. Sebelum pernikahan sama sesudah. Benar-benar 360 derajat. 120 derajat berubah nih sama sekali. Dan itu baru pertama kalinya dia lepas kendali Iya. emosi. Iya. Apa yang sesudah itu yang terjadi? Apa yang kemudian kamu lakukan? Saya sebenarnya pengen cerita sama keluarga, cuma saya kan orangnya tertutup ya. Jadi ya saya pendam sendiri awal-awal gitu. Tapi setelah saya mengalami kekerasan seksual itu, ya saya sempat mau lapor itu, cuma ya ada ancaman gitu. Kamu sempat mau lapor ke pihak yang berwajib? Iya. Iya. Ancaman? Iya. Dan saya waktu itu disaksikan juga sama mantan ART saya gitu. Dan dia juga mendorong saya laporin aja karena Jadi udah, ada saksinya? Iya. Karena udah kelewat batas gitu. Ancamannya berupa apa? Berupa kata-kata sih, verbal. Mengancam jiwa kamu? Iya. Iya. Mengancam jiwa. Iya.
Atau ada ancaman lainnya yang membuat kamu takut? Enggak ada. Cuma Itu dalam bentuk verbal aja. dalam bentuk verbal Iya, ancaman. Jadi kamu urungkan untuk. Iya. Sesudah itu apakah ada perubahan juga perilaku yang sehingga Dia kamu masih apa ya? bertahan sampai setahun? Dia suka berubah-berubah gitu. Apa namanya, kepribadiannya gitu. Jadi sesaat baik, sesaat emosinya nggak terkontrol. Jadi saya agak bingung juga gitu loh. Setelah melakukan kekerasan itu dia minta maaf, tapi diulang-ulang terus. Diulang-ulang terus. Iya. Jadi sudah ada beberapa kali kejadian. Iya, Bukan cuma 2 kali kejadian. enggak. Enggak. Sampai akhirnya kamu yang digugat cerai Iya. terlebih dahulu kan? Gitu Iya. ya. Ada kejadian besar pada saat itu. Kamu Jadi kan sebelum saya diusir dari rumah sama ibu saya itu kan saya berobat gitu. Oh, jadi ibu kamu ada di rumah Iya, sebulan. sebulan? Iya. Kenapa? Karena merawat saya gitu. Kamu lagi sakit? Lagi sakit ya. Waktu itu saya kena ya penyakit di Lambung. daerah perut ya. heeh. Mhm. Dan itu dia kan sering keluar malam itu kan. Jadi kan saya nggak ada yang jagain gitu. Jadi mama saya yang jagain saya selama sebulan lebih itu. Tapi berobat di dokter juga nggak sembuh-sembuh. Akhirnya mencoba pengobatan alternatif gitu. Dia awalnya setuju. Tapi setelah saya balik itu katanya dia nggak menyetujui itu gitu loh. Kan saya bingung gitu. Dia yang mengizinkan saya untuk berobat alternatif ke sana, tapi ya begitulah. Dia juga yang marah gitu. Iya. Gara-gara itu kemudian kamu dan ibumu diusir. Iya. Tapi kondisinya dia di rumah orang tuanya di Lawang. Di mana? Di Lawang, Malang. Di Lawang. Iya, heeh. Kamu sedang di Jakarta? Bekasi, di Oh, rumah kamu di dia. Bekasi, di Heeh. rumah dia. Dia di Lawang menelpon untuk kamu supaya pergi dari rumah. Iya, melalui via telepon. Melalui via telepon. Kamu turuti itu? Iya, nggak langsung keluar, saya dapat 4 hari itu baru keluar. Karena ada apa ya? Dari via WA itu ada kata-kata yang buat saya takut gitu loh. Membuat kamu takut, ada ancaman lagi. Iya, Ibu kamu tahu? tahu. Tahu bahwa Saya malah sempet izin juga gitu loh. Maksudnya ada itikat baik dari saya gitu loh. Walaupun dia udah ngusir saya sama ibu saya, tapi saya izin gitu loh. Saya mau keluar, maksudnya ke rumah tante saya gitu di daerah Tangerang. Yang ngapain izin sama saya, orang udah ya, izin tuh secara ngomong atau teks? teks. Teks. Jadi ada buktinya bahwa kamu Iya. sudah minta izin. Iya, Tapi dia bilang ngapain izin gitu. dia bilang malah saya nggak izin gitu. Oh, tapi pada saat kamu ngomong kamu mau izin tinggal Iya, di dia- rumah tante, dia dia- bilang dia jawab apa? Ngapain izin saya lagi? Nggak ada hubungan apa-apa lagi udah. Oh, dia ngomong begitu. Iya. Sesudah itu, sudah kamu keluar, Keluar dapat sekitar 2 minggu apa 3 mingguan itu keluar gugatan cerai itu. gugatan cerai. Ketika kamu terima gugatan cerai, sebetulnya apa yang kamu rasakan? Lega? Kaget? Kaget sih sebenarnya. Kenapa kaget? Ya nggak habis pikir aja, udah perlakuan dia yang seperti itu sama saya gitu. Terus dia gugat cerai saya. Sebenarnya di sini yang salah siapa gitu loh. Tapi ya udah saya terima aja gitu. Tapi mungkin semua ada baiknya gitu. Sebelum kamu menerima gugatan cerai dari suami kamu itu, kamu sebenarnya punya rencana nggak untuk mengajukan gugatan cerai? Iya sih. Iya. Iya. Tapi masih ragu-ragu. Iya, masih ragu-ragu. Apa yang membuat kamu ragu? Ya pernikahan saya kan masih seumur jagung gitu loh ya, masih belum dapat setahun gitu loh. Ya saya maunya pernikahan ini untuk seterusnya gitu loh, tapi ya nggak nyangka aja sampai Jadi kamu seperti merasa ini. kamu masih sanggup bertahan walaupun Iya. kamu merasa mengalami kekerasan. Kamu merasa kamu masih mampu bertahan. Apa yang membuat kamu merasa bahwa kayaknya aku masih bisa deh bertahan, walaupun saya- perlakuannya mungkin menurut Yang saya ingat di sini tuh orang tua saya, orang tua dia. Saya sayang sama orang tua dia gitu loh. Pada saat terjadi KDRT di rumah dia di Lawang, di rumah orang tua dia, sempat terjadi juga gitu loh. Itu yang paling saya ingat itu ibu sama mamanya, ibu sama ayahnya dia gitu loh. Tolong Sarah maafin anak saya gitu. Tolong jangan, maksudnya jangan. Saya sempat mau pulang gitu, pulang ke rumah orang tua saya gitu. Tapi karena saya mikirin orang tuanya dia, jadi ya ada rasa berat hati gitu loh. Nah, setelah ada gugatan cerai ini kan berarti ada proses ya. Sudah pernah ketemu lagi sama dia? Enggak sama sekali. Jadi kamu mediasi pun kamu tidak datang? Mediasi saya datang. Tapi Cuma sekali.
Nggak ada dia? Ada dia. Jadi sempat ketemu? Iya, setelah itu nggak ketemu sama sekali. Iya. Seperti apa kejadian pada saat mediasi? Ada sempat bersih tegang sih. Bersih tegang? Iya. Kalau boleh tahu apa? Karena alasan yang diajukan, kamu tidak setuju? Alasan yang kamu tidak setuju? Karena saya buka karakter aslinya gitu pada saat mediasi gitu. Nggak taunya dia nggak terima, emosi, justru kebongkar sendiri di depan orang gitu loh. Saya sebenarnya nggak mau buka muka kayak gitu. Okay. Jadi ini proses masih berjalan? Iya. Ini agak cukup lama ya proses berjalan. Apa yang menyebabkan lama dari November sampai? Karena gugatan-gugatan dia. Gugatan-gugatan dia? Yang apa ya? Mungkin kuasa hukum saya yang bisa menjelaskan gitu. Tapi kamu kan sebetulnya sepakat untuk bercerai Iya. kan? Kuasa hukumnya sama nggak sama Mas Tris? Atau beda lagi? Beda. Oh beda lagi ya. Jadi ini untuk kasus pidana KDRT. Iya. Oke, itu masih terus berjalan gitu ya. Iya. Sekarang kamu mengajukan gugatan KDRT. Apa yang mendorong kamu akhirnya mau dan berani gitu? Kamu bilang tadi sebelumnya kamu takut karena ada ancaman. Tapi sekarang kamu berubah pikiran. Apa yang memotivasi kamu? Ya. Saya cuma butuh keadilan aja sih di sini. Kamu butuh keadilan. Iya. Karena apa ya? Dia bukannya menyesal gitu ngelakuin itu, tapi dia malah jelek-jelekin saya kesana kemari di media sosial apa. Ya. Di media sosial. Jadi sempat apa ya? Keluarga saya ya kaget gitu, kecewa gitu loh. Oh, jadi di Kenapa tengah proses perceraian ini, Iya. kamu melihat? Enggak, saya udah ngeblok dia. Jadi tapi kamu- saya dapat kabar dari keluarga saya. Oh, ada capture-annya. Enggak ada gitu. Jadi bentuk Cuma beberapa aja sih. Beberapa capture-an. berapa capture-an? Menurut kamu itu ditujukan kepada kamu? Iya. Masih nggak salah satu bentuknya seperti apa? Kata-kata atau tuduhannya ke kamu itu apa? Dia pernah ngomong bagaikan kucing dalam karung, itu ditujukan ke saya itu. Kucing dalam karung? Iya. Memilih kucing dalam karung gitu maksudnya? Iya. Kamu merasa itu ditujukan kepada kamu? Iya. Tapi ya nggak saya tanggepin. Tapi keluarga kamu merasa Nggak terima. nggak terima. Keluarga kamu tahu cerita dari sisi kamu? Tahu. Tapi nggak semua, cuma sebagian besar. Jadi ini salah satu alasannya adalah karena kamu ngerasa ini mencari keadilan, bahwa dalam perpisahan ini sebetulnya kamu pun mengalami hal yang tidak menyenangkan, begitu ya. Kalau dalam perceraian ini sendiri kamu harapannya apa? Iya, saya sih kepinginnya ya, kepingin dia kan ngelamar saya, minta saya secara baik-baik gitu loh. Kalau bisa bercerainya juga secara baik-baik gitu loh. Dia datang ke keluarga? Iya, bukan dia mengusir saya sama orang tua saya, itu udah nggak etis gitu loh. Dan belum ada sama sekali dia datang? Enggak. Setelah Menelpon? kejadian itu enggak. Menelpon kamu sesudah gugatan, ada telepon? Ada menghubungi? Pernah. Terus? Cuma saya enggak saya angkat, saya takut. Kamu takut? Iya. Kamu takut. Jadi dalam perceraian kamu berharap kalaupun sudah ada putusan itu, atau sebelum ada putusan, dia juga datang ke keluarga kamu, mengembalikan secara baik-baik. Kalau sementara untuk kasus dugaan KDRT sendiri, harapan kamu adalah? Ya, saya meminta ya supaya ya dapat keadilan aja. Dapat keadilan. Ya supaya maaf mantan suami saya itu ya diadili seadil-adilnya lah. Kalau kamu berkesempatan ketemu lagi, ada yang ingin kamu sampaikan ke dia? Enggak, saya nggak kepingin ketemu lagi. Udah terlalu kecewa. Oke, baik. Jadi Mas Tris, ini proses masih berjalan ya, pidana ya? Masih berjalan. Visum sudah ada? Jadi pada saat terjadi dugaan KDRT tersebut, Sarah sendiri sudah datang ke rumah sakit melakukan pemeriksaan dan sudah ada rekam medisnya. Sudah ada rekam medisnya ya. Jadi ini kita tinggal menunggu proses dari pihak kepolisian. Betul. Kelanjutannya. Baik. Sarah, Mas Tris terima kasih sudah hadir berbagi cerita. Mudah-mudahan sesuai dengan harapan kamu, yang terbaik buat kamu. Ya. Baik, yang berikut kita ada kedatangan tamu nih, pasangan suami istri yang sudah menikah berapa? 14 tahun ya? 14 tahun dan bertemunya itu cukup unik gitu ya. Karena yang satu pernah jadi presenter di Trans TV, termehek-mehek. Yang satu kerja di Trans TV ya.
Wow, berarti itu termasuk cinta lokasi. Setelah berikut ini kita lihat dulu profilnya Mandala.